Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat cegah semuanya dimanapun Anda berada. Kembali kami dari BNNK Mandailing Natal menyapa Anda semuanya ya. Saya Faridah Nasution. Hari ini akan kembali berdiskusi dengan teman-teman semuanya, menyampaikan informasi di seputaran tentang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika ya. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya, di acara live sebelumnya, kita juga masih membahas tentang remaja teman sebaya anti narkotika pada hari ini ya. Jadi silahkan yang mau bergabung atau yang hendak memberikan saran atau ada yang mau kita diskusikan, nanti silahkan tuliskan di kolom komentar sehingga kita bisa mendiskusikannya ya. Nah, sobat-sobat cegah semuanya ya, kembali kami ingatkan bahwasanya remaja teman sebaya anti narkotika, seperti pada acara live sebelumnya yang sudah kita lakukan, itu sudah kita jelaskan bahwasanya remaja teman sebaya anti narkotika ini tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian prosesnya bagaimana, itu sudah kita diskusikan pada acara live sebelumnya ya. Kembali kami ingatkan bahwasanya bahwa ada beberapa materi yang kita sampaikan pada rangkaian pertemuan pembentukan kelompok remaja teman sebaya anti narkotika ini ya, diantaranya yaitu tentang narkotika ya. Narkotika ini nanti akan dibahas apa itu narkotika, penggolongannya, kemudian jenisnya, kemudian asalnya dari mana, kemudian efek buruknya terhadap tubuh, terhadap lingkungan masyarakat, terhadap keluarga dan semuanya. Selain masalah narkotika, kita juga memberikan penjelasan tentang permasalahan hukum di seputaran narkotika ya. Kemudian kita juga nanti akan memberikan penjelasan dan melatih keterampilan kelompok remaja ini tentang bagaimana mereka berperilaku ataupun memberikan penjelasan tentang perkembangan fisik dan psikologis masa remaja ya. Kemudian di samping itu juga nanti akan kita berikan penjelasan tentang tentang sikap asertif, kemudian tentang bagaimana cara berpartisipasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ya, atau bagaimana sikap mereka dalam berpartisipasi dalam war on drugs dan segala macamnya ya. Nah, pada hari ini sobat-sobat cegah semuanya, kita akan berdiskusi tentang asertif pada remaja ya. Mungkin pada pertemuan pada acara live sebelumnya juga kita sudah jelaskan bahwasanya sikap asertif pada remaja ini membantu remaja untuk meningkatkan percaya dirinya, kemudian meningkatkan aspek positif yang ada pada dirinya, dan akan membantu dia untuk menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkotika ya. Nah, silakan sobat-sobat cegah bergabung ya di acara live kita ini. Ini baru satu teman kita yang bergabung, yaitu Nur Fadilah 7509 ya. Nah, sobat-sobat cegah, sikap asertif itu adalah sikap mampu berkomunikasi secara jujur dan tegas. Tetapi ada satu hal yang penting pada sikap asertif ini, walaupun kita jujur dan tegas, kita harus menghargai dan tetap menjaga perasaan orang lain. Ya, jadi sikap asertif pada remaja ini yang perlu kita tekankan adalah boleh remaja ini mengungkapkan perasaannya ataupun pendapatnya secara jujur dan tegas, tetapi jangan lupa untuk memikirkan perasaan orang lain, perasaan orang tua misalnya, kemudian perasaan teman misalnya, perasaan saudara misalnya, ataupun perasaan yang jelas. Ya, jadi misalnya kalau adik remaja misalnya hendak berkendara ataupun menaiki motor misalnya dengan laju sekian, tetapi adik-adik juga harus mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Salah satu contohnya itu adalah peraturan lalu lintas, kemudian alat keselamatan diri yang kamu pakai, kemudian bagaimana perasaan orang tuamu, kemudian bagaimana perasaan saudara dan lingkungan sosial gitu ya. Kemudian sikap asertif ini juga memiliki tujuan yang lainnya, itu adalah untuk mempertahankan hak. Jadi remaja kita, kalau misalnya remaja kita selalu beranggapan bahwasanya kita selalu selalu didikte oleh orang tua
Ya, jadi dengan memiliki sikap asertif ini, si remaja bisa menyampaikan haknya, apa pendapatnya, ya. Tetapi ada caranya gitu, ya. Dengan sikap dan melatih sikap asertif inilah si remaja ini mampu menyampaikan apa haknya ataupun apa pendapatnya, ya. Kemudian apalagi tujuan dari memiliki sifat asertif ini, ya, yaitu mampu menyelesaikan konflik. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya si anak misalnya punya keinginan, si orang tua juga punya keinginan yang berbeda, ya. Bagaimana caranya agar dari setiap anak ini terpenuhi haknya, tetapi tetap mempertimbangkan perasaan orang tua, ya. Jadi dengan memiliki sifat asertif ini nanti akan mampu membantu menyelesaikan konflik antara remaja dengan orang tua, sehingga tidak lari pada penyalahgunaan narkotika, ya. Nah, kemudian apa itu? Tujuannya yang lain yaitu bisa mengembangkan kesan yang baik terhadap diri sendiri, ya. Mampu mengembangkan kesan yang baik terhadap diri sendiri. Otomatis kalau kita mampu menyampaikan apa yang kita inginkan dan tidak ada yang kecewa dari keputusan yang diambil tersebut, kita juga merasa puas, otomatis itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita, ya. Itu secara otomatis akan berpengaruh, ya. Itu dia manfaat yang sangat banyak dari sikap asertif ini. Memang, ya, untuk bersikap asertif dalam setiap masalah ataupun kehidupan kita ini itu memang tidak mudah, butuh proses dan butuh latihan terus-menerus. Jadi kita harus sabar, kemudian tidak boleh putus asa, ya. Nah, rekan-rekan semuanya, sobat-sobat cegah semuanya, ya, ada sebenarnya sangat banyak ya manfaat dari sikap asertif ini. Contoh yang paling mudah, kalau sobat-sobat cegah semuanya masih bingung tentang sikap asertif ini, begini, ya. Misalnya orang tua hendak kamu memilih sekolah misalnya di kota A, ya. Sementara si adik remaja ini menginginkan kuliah di kota B, atau kita balik biar lebih mudah. Remaja pengennya kuliah di kota A, sementara orang tua pengennya si remaja ini kuliah di kota B. Remaja A, orang tua B, ya. Jadi bagaimana cara menyikapinya secara asertif, ya? Si remaja itu bisa menyampaikan pendapatnya kepada orang tua. Misalnya, ya, ibu, saya hendak kuliah di sini karena alasannya saya begini, ya. Saya sudah mencari tahu informasi tentang universitas ini, manfaatnya begini, ini kelebihannya begini. Ya, sementara yang ayah sampaikan tadi, saya belum maksudnya, saya masih lebih banyak mencari manfaat dari universitas dari kota A yang dipilih ini, ya, caranya. Kemudian nanti dengan cara begini seorang tua pun akan mampu berdiskusi dengan si anak. Nah, si orang tua pun nanti harus kita berikan kesempatan kenapa orang tua tersebut memilih si remaja ini harus berkuliah di kota B misalnya. Ya, dari semua manfaat yang sudah dikemukakan itu kan nanti akan terlihat hasil ataupun manfaat yang paling banyak gitu. Sehingga dengan sikap asertif ini nanti akan mengurangi konflik yang ada di keluarga tersebut, ya. Sehingga dari hasil diskusi tersebut akan didapatkanlah keputusan yang terbaik, tidak ada yang merasa kecewa karena keputusan bersama yang diambil, ya. Nah, pada saat proses pengambilan keputusan ini pun, ya, kedua belah pihak harus sama-sama saling bersabar, tidak boleh tidak boleh ngotot sendiri. Kenapa? Karena ini keputusan bersama dalam keluarga, ya. Dan jangan pula nanti remaja bersikap agresif, sementara si orang tua bersifat pasif jadinya. Asertif ini dia tidak sama dengan pasif, ya. Dan saya ulangi, ya, asertif ini dia bertolak belakang dengan pasif, tetapi tidak sama dengan agresif, ya. Sikap asertif ini, ya, dia bertolak belakang dengan sikap pasif, tetapi dia tidak sama dengan sikap agresif, ya. Kalau dia bersikap pasif, dia berarti tidak mau tahu.
mau apapun keputusan si anak ataupun keputusan orang tua yang diambil, misalnya si remaja bersikap pasif, berarti dia tidak mau tahu, terserahlah mau dia ke sekolahkan kemana, itu bersikap pasif. Sementara kalau bagaimana yang bersifat agresif, si remaja ini ngotot harus kemauan dia yang dituruti tanpa memikirkan ataupun tanpa mendengarkan apa penjelasan dari orang tua. Itu dia yang bersikap agresif. Makanya tadi saya katakan yang bersifat asertif itu adalah mampu menyampaikan ataupun mampu berkomunikasi secara jujur dan tegas, tetapi tetap mempertimbangkan perasaan orang lain. Gitu dia. Ya, jadi sikap asertif ini bertolak belakang dengan sifat pasif, tetapi tidak sama dia dengan agresif. Itu dia. Ya. Jadi ini nanti manfaat dari sikap asertif ini nanti akan membantu remaja untuk dengan bijaksana, ya. Kemudian ini nanti akan lebih dihargai oleh teman-temannya. Kenapa? Karena dia mampu menyampaikan apa pendapatnya, apa kebutuhannya, dan apa yang menurut dia penting. Misalnya, kalau temannya memaksa untuk mencoba narkoba, ya, dengan sikap asertif si remaja ini mampu menolak dengan mempertimbangkan perasaan temannya, ya, dengan mempertimbangkan perasaan temannya, ya. Misalnya, saya tidak memakai itu karena ini alasannya, ya. Kalau kamu tetap mau memakai, yang penting saya tidak pakai, gitu, ya. Jadi sikap asertif ini mampu dia menyampaikan apa yang difikirkannya, apa yang menjadi hak dia, tetapi tetap memikirkan perasaan orang lain, ya. Nah, manfaat yang lain juga selain meningkatkan rasa percaya diri, sikap asertif ini juga bermanfaat untuk lebih terampil dia mengambil keputusan, ya, karena dia juga mempertimbangkan perasaan orang lain, ya. Termasuk yang paling sering kita lihat konfliknya ini terjadi kan antara orang tua dengan anak, ya. Nah, sikap asertif ini juga akan membantu seorang remaja untuk mengurangi stres, ya. Kemudian ini juga akan mengurangi peluang remaja ini ditindas ataupun dimanfaatkan oleh orang lain ataupun oleh temannya, ya. Dan ini dengan sikap asertif ini nanti remaja akan lebih luas dia dalam berteman, akan lebih ramah, dan dia lebih lebih mudah bergaul dengan teman-temannya. Sehingga dengan sikap asertif ini dia tidak akan membutuhkan narkoba untuk mempermudah pertemanannya dengan orang lain, gitu. Jadi kan selama ini kan banyak kita mendengar bahwasanya remaja banyak mencoba narkotika itu dengan alasan pertemanan, ya. Jadi dengan sikap asertif ini si remaja akan mampu menolak, tetapi dengan cara yang sopan, gitulah istilahnya. Dengan cara dia mampu menghindarkan dirinya dari tawaran menyalahgunakan narkotika, ya. Kalau untuk langkah per langkahnya itu nanti sobat-sobat cegah semuanya sudah bisa melihat postingan di poster media sosial BNNK Mandailing Natal itu bagaimana caranya, itu sudah ada pernah kita upload, ya. Jadi itu dia bagaimana sikap asertif ini bisa ditingkatkan kemampuan pada remaja, ya, sehingga remaja kita mampu menjadi remaja yang anti narkotika, ya. Itu dia rekan-rekan semuanya. Nah, sebenarnya ada beberapa tips dalam menerapkan sikap asertif ini dalam kehidupannya. Salah satunya itu adalah kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Pendengar yang baik ini berbeda juga dia dengan tidak mau tahu, ya. Di saat kita mendengar seseorang berbicara, kita harus melakukan kontak mata ataupun fokus ke dia. Kemudian kita tidak memberikan reaksi yang berlebihan. Contohnya si anak misalnya baru 1 kalimat, si orang tua sudah 10 kalimat. Itu bukan mendengar yang baik namanya, ya. Kemudian aspek menghargai orang lain itu harus tetap diterapkan, ya. Ini salah satu kunci komunikasi biar tetap lancar, ya. Kemudian
kita juga harus menghindari rasa bersalah apabila sudah kita ungkapkan pendapat kita secara jujur dan tegas, tetapi kita harus mempertimbangkan pendapat orang lain. Ya, setelah keputusan ini diambil secara bersama, ya hindarkan rasa bersalah. Ya, kemudian tetap tenang saat berbicara, kemudian dikurangi kalimat-kalimat yang agresif, yang yang mengundang emosi, ya. Kemudian misalnya yang mengundang emosi ini contohnya kamu tidak menghargai saya misalnya. Itu akan jauh lebih baik apabila kita menyampaikannya saya kurang dihargai. Lebih baik kalimatnya kita menggunakan saya merasa kurang dihargai daripada kalimat kamu tidak menghargai saya gitu. Ya, itulah salah satu contohnya. Kemudian kita juga harus memposisikan teman bicara kita sebagai teman, ataupun maksudnya ini juga harus kita mulai dari hal-hal yang kecil, ya, sehingga kita lebih terbiasa dia berkomunikasi secara asertif, ya. Kemudian bisa kita juga belajar dari banyak orang, ya. Kita lihat kalau positif, kalau enak saja dia berbicaranya, mungkin itu bisa kita contoh, ya. Kemudian dan aspek yang paling penting yaitu kita harus tetap bersabar, ya, sehingga tujuan dari diskusi antar anggota keluarga itu bisa tercapai, ya. Baiklah, sobat-sobat cegah semuanya, ya, sobat-sobat cegah semuanya dimanapun Anda berada. Ini sudah ada yang bergabung beberapa rekan kita dari, ya, ada rekan Herman Musi, ada Effendi SO7, kemudian Info BNN Kabupaten Barito Kuala, kemudian ada Info BNN Kota Bontang, ya, ada rekan kita dari Bidasari Permata, ya, terima kasih sudah bergabung. Silakan ada yang dari silakan, ya, misalnya kita hendak membahas pada acara live berikutnya itu maunya ini gitu, boleh, ya. Dan informasi dari BNNK itu itu akurat, ya. Kalau rekan-rekan semuanya masih ada yang kurang jelas tentang informasi tentang narkotika, upaya pencegahan dan pemberantasan, silakan hubungi kita, ya. Berhubung karena tidak ada yang menyampaikan komentarnya, terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf atas segala kesalahan.